Hai Happy Parents, berjumpa lagi dengan saya Dr. Ananda di channel Kucil Family. Nah, apakah di antara bunda ada yang sedang hamil atau habis melahirkan atau bahkan sedang dalam masa menyusui? Terutama ibu yang menyusui tapi tidak bisa melakukan ASI eksklusif, maka Anda bisa berisiko hamil meskipun Anda baru saja melahirkan. Apapun keadaan Anda sekarang, alangkah baiknya Anda dan pasangan Anda sudah merencanakan masa depan Anda. Dan untuk merencanakan masa depan Anda yang bahagia, salah satunya adalah dengan ber-KB. Nah, pada video kali ini saya akan membantu Anda untuk memilih metode KB apa yang cocok bagi Anda jika Anda baru saja melahirkan atau sedang menyusui atau bahkan masih hamil tapi sudah merencanakan untuk menunda kehamilan demi masa depan Anda. Oke, simak videonya baik-baik ya. Memilih metode KB yang cocok memang kadang-kadang membingungkan. Tapi sebenarnya hal ini tergantung pada kondisi medis Anda dan tergantung gaya hidup Anda. Nah, tapi sebelum Anda memilih KB, sebaiknya Anda bertanya dulu pada diri Anda. Apakah Anda yakin untuk tidak hamil saat ini dan berapa lama Anda ingin menunda kehamilan Anda? Apakah Anda bisa mengingat dan disiplin dalam menggunakan KB, terutama jenis KB yang berulang penggunaannya, seperti pil KB maupun suntikan. Dan terakhir, apakah Anda tidak keberatan jika siklus haid Anda berubah akibat pemakaian KB yang Anda gunakan? Nah, jika Anda masih ragu-ragu atau mikir-mikir metode KB apa yang cocok untuk Anda, sebaiknya Anda memilih jenis KB seperti kondom, pil, atau suntikan. Nah, Anda bisa mencobanya untuk beberapa minggu atau beberapa bulan untuk menentukan apakah Anda cocok atau tidak. Pada prinsipnya, alat kontrasepsi atau KB ada berupa hormonal maupun non-hormonal. KB hormonal merupakan alat kontrasepsi yang melibatkan hormon progestin dan estrogen. Contohnya, KB spiral yang mengandung hormon yang disebut LNJ-IUS, tapi yang paling sering digunakan pada masyarakat yaitu berupa pil KB, suntikan KB, maupun implan dan susu. Cara kerjanya ada yang dengan mengatur kandung telur agar tidak menghasilkan sel telur, dan ada yang bekerja dengan mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk untuk mencapai sel telur, dan ada juga yang bekerja mengatur lapisan dinding rahim agar dinding ini tidak bisa menerima dan menghidupi sel telur yang sudah dibuahi. Sebaliknya, KB non-hormonal yaitu alat kontrasepsi yang tidak menggunakan hormon, seperti metode barier dengan menggunakan kondom, KB spiral yang tidak mengandung hormon atau disebut IUD atau intrauterine device yang sering disebut sebagai copper T, lalu vaginal method seperti dengan menggunakan spermisid atau tisu KB maupun diafragma dan cup, serta tubektomi pada wanita dan vasektomi pada pria, serta KB alami seperti sistem KB kalender dan menyusui. Semua metode KB ini memiliki efektivitas dan efek samping yang beragam. Nah, di sini saya menginfokan secara garis besarnya saja ya. Sebagian besar efek samping dari KB, terutama yang hormonal, adalah tidak berbahaya dan ini bukan bagian dari penyakit. Biasanya efek samping ini akan hilang beberapa minggu atau bulan. Dan bahkan ada banyak perempuan yang tidak memiliki keluhan loh. Efek samping yang paling umum diantaranya yaitu perut mual, bercak atau flek di antara masa haid, atau sakit kepala ringan, maupun payudara yang suka nyeri, bahkan berat badan yang tambah naik atau malah bisa tambah turun. Menjaga jarak kelahiran 3 hingga 5 tahun merupakan hal yang baik untuk bayi Anda, sehingga Anda bisa merawat dengan intensif dan lebih baik bayi Anda hingga usia balita. Jika Anda ingin menunda kehamilan lebih dari 2 tahun, maka sebaiknya Anda menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang
yang sangat efektif seperti kontrasepsi mantap wanita atau disebut tubektomi maupun kontrasepsi mantap pria atau vasektomi. Metode ini memiliki efek samping yang minimal banget, tapi sayangnya kesuburan tidak mudah dikembalikan jika Anda ingin hamil lagi. Nah, Anda juga bisa memilih metode jangka panjang lainnya dengan efektivitas yang bagus juga. Tapi efek sampingnya ya lebih banyak daripada kontrasepsi mantap tadi, yaitu metode AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang disebut IUD atau AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit yang berupa susu. Metode KB yang lain yang juga sangat efektif jika digunakan secara benar dan disiplin karena memerlukan pengulangan dalam penggunaannya, yaitu pil KB dan suntikan KB. Tapi karena metode ini mengandung hormonal, maka memiliki efek samping yang lebih banyak. Nah, KB yang lebih efektif dari pil dan suntikan ini dan memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit, yaitu dengan menggunakan kondom atau dengan menggunakan metode MAL atau metode amenor laktasi, yaitu pada ibu menyusui yang bisa melakukan ASI eksklusif 6 bulan. Ada juga metode KB alamiah lainnya yang memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit, tapi perlu kehati-hatian dalam menggunakannya, yaitu sistem KB kalender. Nah, tapi sayangnya kelemahan metode ini hanya bisa digunakan pada wanita yang memiliki siklus haid yang teratur. Nah, dari sekian banyak jenis KB, ternyata hanya kondomlah yang dapat melindungi Anda dari penyakit seperti HIV maupun penyakit infeksi menular seksual lainnya, misalnya seperti sifilis, GO, dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin memiliki kontrasepsi mantap atau disebut kontap, pada wanita kita sebut tubektomi, maka Anda sebaiknya melahirkan di rumah sakit agar bisa dilakukan segera kontap ini. Karena kontap ini sebaiknya dilakukan pada maksimal 7 hari setelah melahirkan. Tapi jika Anda masih ragu-ragu atau mikir-mikir, kontap ini juga bisa dilakukan, tapi Anda harus menunggu sekitar 6 minggu setelah Anda melahirkan. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang disebut IUD atau biasa dikenal dengan Kaperti, maka Anda bisa melahirkan selain di rumah sakit, bisa di puskesmas atau klinik yang melayani KB ini. Karena pemasangan AKDR harus dilakukan paling tidak 48 jam setelah melahirkan. Tapi jika ternyata Anda tidak melahirkan di tempat fasilitas kesehatan, maka Anda bisa juga untuk dipasangkan IUD paling tidak 4 minggu setelah Anda melahirkan. Nah, ada jenis KB alamiah yang paling spesial nih karena sudah ada pada diri Anda sendiri, yaitu metode KB menyusui atau yang disebut dengan MAL, metode amenor laktasi. Jika Anda bisa memberikan ASI eksklusif pada buah hati Anda pada 6 bulan pertama sejak Anda melahirkan, dan kalau bisa memberikannya dengan jarak 2 hingga 3 jam setiap pemberian, baik dengan cara menyusui atau dengan cara memompa ASI Anda, mungkin karena Anda adalah pekerja luar rumah, maka metode menyusui ini adalah sangat efektif loh untuk menunda kehamilan. Tapi jika Anda tidak bisa melakukan ASI eksklusif atau misalnya menggunakan susu formula untuk mengkombinasi ASI Anda, atau Anda tidak bisa secara rutin dan teratur mengeluarkan atau memompa ASI Anda misalnya lebih dari 3 jam, jika Anda khawatir hamil, maka sebaiknya Anda menggunakan kontrasepsi tambahan, yaitu kontrasepsi modern seperti pil atau suntikan atau susuk atau IUD, atau bahkan ada pil KB, tapi pil KB yang khusus menyusui ya, agar ASI Anda tidak berkurang. Nah,
KB yang paling aman, yang gampang banget, ya mungkin Anda bisa menggunakan kondom karena sewaktu-waktu bisa digunakan dan dengan efek samping yang minimal sekali. Nah, jika Anda mengkombinasikan dengan kontrasepsi modern lainnya, maka kegagalannya akan lebih sedikit banget, bahkan hanya sekitar 1 hingga 3% daripada Anda hanya mengandalkan KB alamiah. Jadi jangan takut berkontrasepsi ya Bunda, segera berdiskusi dengan pasangan Anda demi masa depan keluarga Anda yang bahagia. Anda bisa berkonsultasi dengan bidan atau dokter kandungan yang biasa melayani Anda jika Anda masih ragu-ragu dan bingung apa sih metode kontrasepsi yang cocok untuk Anda dan pasangan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye-bye.